Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi sahabat Kikai dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu sehat-sehat terus ya. Dan tetap semangat apapun yang kalian jalanin saat ini. Oke, aku mau minta maaf nih. Kemarin sore harusnya aku upload video lagi, tapi kemarin aku kelupaan. Aku mohon maaf banget karena kegiatan real life ku lumayan padat hari kemarin ya. Meski hari libur, tapi justru hari libur itu kegiatan aku bertambah karena kita punya kegiatan sendiri kan untuk keluarga. Begitu pula kalian, maybe ya, kalian juga punya kegiatan family time atau apa, keseruan-keseruan bersama keluarga. Oke, untuk kali ini aku mungkin kayak mau flashback sama diri aku sendiri sih. Jadi aku bakal bahas sebenarnya untuk mengingat aku bahwa aku pernah berada di titik ini, dan untuk memberikan motivasi juga buat kalian yang denger video aku ini ya, video mencoba untuk memotivasi sama biar aku ketika aku ingat juga aku nggak begitu down. Jadi pernah nggak sih kalian itu berada di titik terendah kalian? Jadi kayak kalian tuh ngerasa kok kayaknya hidup aku gini-gini aja ya, sampai kalian juga ngerasa nggak punya semangat hidup, terus kayak udah patah semangat banget, kayak hidup itu ibaratnya nggak ada gunanya gitu. Pernah kan ngerasa kayak gitu? Nah, aku juga pernah ngerasa hal yang sama. Nah, biasanya kalian ngapain sih ketika kalian ada di posisi itu? Nah, mungkin setiap orang punya cara mengatasi atau mengontrol diri sendiri itu, mereka punya cara masing-masing. Mungkin ada yang tambah rajin ibadahnya, atau mungkin bahkan sampai ada yang frustasi, sampai ya tergantung kondisi iman dia saat itu kali ya. Mungkin kalian juga nggak asing pernah dengar sampai ada yang bunuh diri dan sebagainya. Mungkin itu juga berawal dari pikiran kita yang merasa bahwa kita hidup di dunia ini nggak ada gunanya. Padahal sebenarnya sebelum semua itu terlanjur ke hal yang negatif yang membuat kerugian pada diri kalian bisa melakukan apa yang biasa aku juga lakukan. Nah, kalau aku biasanya ya kalau aku ya biasanya mungkin aku suntuk, karena aku kegiatan dari sebelum nikah itu aku banyak kegiatan di luar. Jadi kalau aku selama nikah ini kan di rumah terus ya, yang ngurusin rumah tangga, ngurusin anak-anak. Sebenarnya aku ya pengen dah kegiatan kayak kerja dan sebagainya, cuman kan belum memungkinkan untuk meninggalkan anak bayi. Itulah balada ibu rumah tangga ya. Tapi di sisi lain, karena corona juga kalau saat ini ya kan, udah 2 tahun beneran deh, ini udah 2 tahun yang kayaknya aku di Jogja ini ya di rumah aja, kecuali mungkin pas lagi jalan-jalan sama suami gitu kan. Kalau kalian lihat Instagram aku ya @umikulsum25, di sana mungkin aku sering posting setiap hari libur itu, mungkin aku family time dan sebagainya. Memang itu yang dilakukan untuk mencegah biar aku ini nggak terlalu suntuk di rumah. Nah, aku harapannya ketika aku berbagi seperti itu, mungkin kalian juga yang suntuk ya sebagai ibu rumah tangga itu bisa terinspirasi dari apa yang aku share di Instagram. Oh, bisa juga nih kayak gitu, karena aku nge-share-nya kan bukan jalan-jalan yang di tempat-tempat mahal ya. Bahkan aku foto di sawah aja aku share, karena walaupun cuman ke sawah, kadang kita melihat suasana yang berbeda, itu kita bakal timbul semangat lagi gitu. Nah, itu salah satu yang aku lakukan ketika aku berada di titik jenuh. Nah, selain itu
aku juga menyibukkan diri ya kan, karena aku juga seorang content creator ya. Ya mungkin ada sih yang kayak ngelihat, wah enak kamu bisa ini itu gitu. Padahal kalian nggak tahu dulu awal aku menjadi content creator ya 2 tahun yang lalu, aku ngedit satu video itu bisa semalaman. Bahkan kadang itu ke tengah malam kan tidur, kita ketiduran gitu, itu pas bangun nggak ke save. Berarti kita udah ngedit capek-capek, kebayang nggak sih kayak udah capek. Itu aku udah punya anak satu ya, jadi aku mulai nge-YouTube itu udah punya anak malahan. Dulu belum kenal dunia per YouTubean, dunia selebgram, dunia sosial media yang gitu, aku dulu belum kenal. Karena dulu aku menganggap bahwa ya namanya juga awal ya, ketika tahu Instagram, ih apa sih cuma buat upload foto gitu. Ya mungkin ada juga yang ngira kayak gitu kan kalian dari yang dengar video ini. Tapi ternyata sosial media itu ketika kita manfaatkan dengan baik, ya itu akan berimbas baik juga untuk kita. Termasuk sekarang kan Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya buat bisnis. Jadi aku rasa itu semua platform. Nah, platform termasuk YouTube ya. Ini ketika kalian gunakan untuk sesuatu hal yang baik, misal kalian punya bisnis apa yang misalnya herbal atau bisnis makanan atau bisnis baju. Nah, itu sekarang ini memanfaatkan atau memaksimalkan platform aja itu udah bisa bagus, asal ini ya konsepnya juga menarik, orang juga bakal berdatangan untuk menonton. Oke, kita lanjut langsung aja ke motivasi ya. Nah, apa sih selain aku tadi kayak merefresh otak dengan family time gitu, terus aku juga biasa cari kegiatan atau kesibukan gitu ya, kayak dunia endorse dikit-dikit lah sama konten kreator tadi. Nah, selain itu aku juga suka mencari motivasi. Jadi kata-kata motivasi yang bisa mengembalikan semangat aku lagi. Nah, aku bisa cari di Instagram, di Pinterest, di Google gitu ya. Nah, tapi paling mudah itu biasanya aku cari di Instagram. Nah, kalian bisa juga coba cari seperti aku ya, kayak baca-baca gitu kan. Hashtag motivasi semangat hidup. Nah, aku mau bacain juga ini beberapa buat kalian. Siapa tahu kan kalian setelah mendengar ini juga tumbuh semangat lagi. Oke, nih bagus nih. Ada motivasi. Kesulitan dalam hidup kamu datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyadarkan akan potensi dan kekuatanmu. Tuh. Jadi musibah atau apa yang menimpa kamu itu bukan untuk semata-mata menghancurkanmu, tapi ketika kita menyadari bahwa oh aku lagi diuji gitu. Nah, itu biasanya ketika kalian bisa memanfaatkan itu, yaitu malah bisa menimbulkan potensi, menumbuhkan potensi dan kekuatanmu. Jadi kayak sekarang misalnya ya, kita lagi diuji dengan pandemi COVID-19. Nah, itu banyak sekarang orang tumbuh kreatifnya. Jadi ada yang selama pandemi malah dia bisa buka usaha ya kan, usahanya sukses. Ada yang awalnya nggak bisa jualan jadi mahir jualan karena kondisi tersebut kayak gitu. Banyaklah cerita-cerita yang mungkin nggak asing sih. Kalau kalian juga selancar di sosial media, kalian cari cerita-cerita yang inspiratif kayak gitu biasanya banyak. Dan aku sering sih lihat di TikTok, lihat di snack video kayak gitu-gitu. Bahkan YouTube juga. Kadang orang mereka sukses malah selama pandemi COVID, karena kan ketika pandemi ini kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan ya kan, di PHK. Tapi dari situ malah mereka bangkit akhirnya dari kreativitas mereka bisa menghasilkan sebuah bisnis yang baik gitu. Ini ada lagi kata-kata, kita adalah apa yang kita pikirkan. Selalu berpikir positif agar kebaikan selalu datang untuk kita. Iya benar juga. Ketika kita berpikir positif, insya Allah energi positif dalam tubuh kita
itu juga akan menimbulkan efek yang positif juga. Jadi ketika misalnya kalian berpikir murung, nggak ada semangat hidup, terus udah putus asa, ya itu bakal berimbas negatif juga sama kalian gitu. Ya semua itu berawal dari pikiran. Bahkan yang pernah aku tahu, penyakit itu juga berawal dari pikiran kita, pikiran yang tidak baik ya. Terus aku juga pernah baca bahwa ketika kita ini frustasi atau nggak punya semangat hidup tuh biasanya kita itu terlalu khawatir akan masa depan yang akan datang, padahal itu belum jelas, ya kan? Padahal itu belum jelas. Nah kemudian ada lagi nih, untuk mengingat kita ya, mengingat bahwa hidup itu berharga, waktu dan energi kita sangat berharga. Kita punya kebebasan untuk menggunakannya. Kita yang memutuskan untuk berkata iya atau tidak. Iya benar. Ketika kita punya energi positif, kita mau melakukan terus iya, semangat itu tumbuh. Nah itu, dari situ kita bisa menimbulkan atau menciptakan hal-hal yang positif, termasuk ketika misalnya dari kita berpikir positif, oh ya ini gitu kan, terus kita punya ide kreatif yang bagus, akhirnya kita bisa menciptakan hal-hal yang positif dan menguntungkan kita tentunya. Dan juga tak lain, ketika kalian merasa frustasi, ingat ya, di samping kalian ya, di diri kalian itu di keyakinan kalian itu masih ada Allah yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalian jangan pernah rasa sendiri gitu. Dan tentunya juga harus dibarengi dengan doa dan ikhtiar. Itu ya. Ini juga ada motivasi nih. Masalah itu seperti mesin cuci. Masalah itu mungkin akan memelintir kita, membuat kita berputar tak karuan dan menjatuhkan kita berkali-kali. Tetapi pada akhirnya masalah akan membuat kita lebih bersih, lebih cerah, dan lebih baik dari sebelumnya. Ya benar. Ya seperti itu ya. Semoga kata-kata itu bisa memotivasi kalian yang lagi dengerin ini. Oh iya gitu. Terus kadang juga merasa bahwa kok enak ya gitu kan. Kadang kalian pernah mendengar rumput tetangga lebih indah daripada kita. Jadi kita ngelihatnya wah enak ya dia kayak gini-gini. Tapi kan kita tidak ngelihat betapa apa yang dia rasakan, apa kesulitan apa sih yang dia sedang alami. Itu kita tidak melihatnya karena mereka tidak mengeluh. Oke, kemudian nih, kebanyakan orang tidak membutuhkan lebih banyak motivasi. Mereka hanya membutuhkan rencana besar dan sedikit akuntabilitas. Iya sih, benar juga. Nah ini mungkin kata-kata terakhir ya. Gagal itu makanan sehari-hari, itu biasa. Yang penting bagaimana kamu menyikapinya. Evaluasi, bangkit, gagal lagi, bangkit lagi. Ya, sesimpel itu hidup ya. Jadi jangan sia-siakan karena hidup itu hanya sekali. Jadi buatlah sesuatu yang bermanfaat. Paling tidak bisa mereward diri sendiri kalau memang kita belum bisa memberikan manfaat yang banyak, yang bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita, minimal untuk diri kita dan keluarga kita. Oke, itu ya sahabat Kikai, mungkin sedikit motivasi untuk kali ini. Jadi intinya bahwa ketika kita berada di titik terendah, cobalah bangkit, dan bangkit lagi, karena hidup itu hanya sekali. Cukup dulu ya. Next kita bakal bahas apa lagi. Kalian boleh juga komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.